Nabi memaafkan kesalahan mereka. Ini yang sulit. Dan ini yang menyebabkan Nabi 3 kali berturut-turut mengatakan salah satu sahabat min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Dicek oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, nggak ada amalan istimewa, nggak pernah banyak sholat sunnah, nggak pernah baca Quran banyak-banyak, nggak pernah zikir banyak-banyak, bahkan nggak pernah qiyamul lail. Diperhatikan ternyata ada satu amal sebelum tidur yang rutin beliau lakukan, yaitu memaafkan seluruh kesalahan manusia. Dalam hatinya tidak pernah punya iri, dengki terhadap sesama. Oh, ini kata Abdullah bin Amr bin Al-As yang menyebabkan Rasulullah mengatakan engkau min ahlil jannah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih Masjid Jami Al-Ikhlas Kucica yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan, peluang untuk bisa menghadiri atau melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih plus witir. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Dan mudah-mudahan puasa yang telah kita jalani dan yang akan kita jalani menjadi sebab wasilah kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti di surga itu ada 8 pintu. Satu pintu tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali oleh orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu surga Ar-Rayyan. Kenapa disebut Ar-Rayyan? Karena orang-orang yang masuk ke dalam pintu itu tidak akan lagi merasakan dahaga puasa saat mereka merasakannya di dunia. Mudah-mudahan puasa kita menjadi wasilah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihindarkan daripada azabnya, murkanya, nerakanya. Sebagaimana sebuah hadis sahih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa di jalan Allah 1 hari saja, di jalan Allah, bukan di jalan setan, di jalan Allah, karena Allah, mengharap ridha Allah dengan penuh keimanan seraya melaksanakan perintah-perintahnya, berupaya menjauhi larangan-larangannya, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan, maka wajahnya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 1 hari 70 tahun perjalanan. Bagaimana kalau 30 hari? Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya dikasih waktu sampai jam berapa Pak DKM? Jam 9. Ini ibu ini diem memperhatikan, ngantuk, khusyuk atau kekenyangan kira-kira, atau terpesona dengan saya. Ya Allah karim. Kalau udah batuk-batuk selesai nih ya. Resiko jadi ustadz, kiai, habib kalau ceramah itu kasihan gitu. Nanti yang masuk surga duluan bukan kiai, bukan ustadz, bukan habib, supir Kopaja sama supir Metro Mini.
Kenapa? Karena mereka pintar membuat penumpang ingat Gusti Allah semua. Serempet sana penumpangnya, astagfirullahaladzim. Hajar ke sana penumpangnya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hajar lagi ke sana penumpangnya, la haula wala quwata illa billah. Nyebut semua, ingat Gusti Allah semua. Sementara Ustadz Kiai khutbah Jumat bukan ingat Gusti Allah, tapi bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Ya Allah, kasihan itu. Jadi saya nggak usah lama-lama, gue paling 10 menit aja nih. Jam 9 kelamaan, Pak. Ada 3 amalan yang pahalanya tidak terbatas. Ini mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan ya. Kita berupaya untuk melakukan insya Allah. Pertama, amalan sabar. Sabar. Itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang pahalanya disempurnakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Tanpa batas. Para ulama membagi sabar ini ke dalam 4 bagian. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ya zakat, ya puasa, ya haji. Melakukan beragam ketaatan. Menjalankan semua perintah Allah. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, baik maksiat lahir maupun batin. Maksiat lahir ya zina, ya batuk ya. Keceplosan. Lupa kan saya kan? Maksiat lahir apa Pak? Zina, betul ya? Terus apa lagi Pak? Mabuk. Tadi saya mau ngomong mabuk, kebatuk tadi. Mabuk, apalagi Pak? Lahir. Judi, itu lahir. Kalau maksiat batin apa Pak? Takabur, itu ya. Ria, ujub, naon deui? Suuzon, naon deui? Hasud, iri, dengki, bakhil, medit, merepet jahe itu. Itu maksiat batin. Nah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kata Allah dalam Quran, siapa yang bisa menjauhi kemaksiatan tempatnya di surga. Mudkhalan karima dalam Quran. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Gak kalah lah sama imam. Ini direkam-rekam nih kenapa? Terpesona dengan saya. Dokumentasi ya betul. Kemudian yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah. Ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Ummu Salamah. Ketika beliau ditinggal wafat oleh suami pertamanya, terlihat sedih, terlihat murung, terlihat putus asa. Nabi mendatangi, yang sabar kata Nabi, baca doa ini. Doanya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Dibaca doa ini oleh Sayyidah Ummu Salamah. Ya Allah, ajirni fi musibati, berilah pahala dalam musibahku ini, wa akhlif li khairam minha, dan berilah ganti yang terbaik. Dikabulkan doa beliau, diganti suami yang pertama dengan suami yang terbaik, bahkan paling baik di dunia dan di akhirat. Beliau menikah dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak ada pilihan lain ketika kita mendapatkan musibah selain sabar. Kalau tidak sabar, musibah tetap terjadi, pahala tidak kita dapat. Tapi kalau sabar, musibah tetap terjadi, pahala insya Allah kita dapat. Karena setiap orang ada musibahnya masing-masing. Wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Yang mengerikan, yang mengkhawatirkan adalah ketika kita mendapatkan musibah, kita masih senang melakukan kedurhakaan, masih hobi maksiat, masih melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebinasaan di atas kebinasaan, kata Sayyiduna Nu'man ibnu Bashir. Kata beliau, innal halakah
kullal halakah an ta'malas sayyi'at fi zamanil bala. Kebinasaan di atas kebinasaan, kau masih saja melakukan keburukan saat bala menghampiri, saat musibah terjadi, saat fitnah muncul di mana-mana. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang pertama Pak. Yang kedua singkat aja. Amalan yang pahalanya tanpa batas adalah memaafkan. Mohon maaf, sebenarnya kita boleh membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang sama. Misalnya Pak Haji ini mukul saya jebret sekali, saya boleh mukul Pak Haji sekali. Cuma kebanyakan dari kita dipukul sekali pengennya balas 2 kali Pak Haji. Nah yang kedua kalinya itu yang nggak boleh. Padahal Islam membolehkan membalas keburukan dengan keburukan yang sama asal sepadan. Mobil bapak diserempet, ya udah serempet lagi. Cuma kebanyakan dari kita serempet mobil ngomongnya 2 jam Pak Haji. Yang dosa itu yang ngomongnya 2 jam. Bapak kepotong dengan sengaja misalnya hidung bapak, ya potong aja lagi yang motong itu. Itu yang disebut dengan qisas dalam Islam. Ayatnya apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Tapi di atas itu semua, terusan ayat ini, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini yang susah Pak. Siapa yang memaafkan dan berlaku baik, dia mampu balas pada saat itu, tapi nggak balas. Itu sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau hijrah ke Taif. Orang-orang melempari batu sampai gigi beliau potong itu, putus. Beliau nggak balas. Malaikat aja nafsu pengen balas. Jangan, kata Nabi. Justru saya berharap ada di antara keturunan orang-orang Taif yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi memaafkan kesalahan mereka. Ini yang sulit. Dan ini yang menyebabkan Nabi 3 kali berturut-turut mengatakan salah satu sahabat min ahlil jannah. Dia termasuk ahli surga. Dicek oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Nggak ada amalan istimewa. Nggak pernah banyak sholat sunnah. Nggak pernah baca Quran banyak-banyak. Nggak pernah zikir banyak-banyak. Bahkan nggak pernah qiyamul lail. Diperhatikan ternyata ada satu amal sebelum tidur yang rutin beliau lakukan, yaitu memaafkan seluruh kesalahan manusia. Dalam hatinya tidak pernah punya iri, dengki terhadap sesama. Oh, ini kata Abdullah bin Amr bin Al-As yang menyebabkan Rasulullah mengatakan engkau min ahlil jannah itu. Mudah-mudahan bisa diamalkan sebelum tidur Pak. Maafkan seluruh kesalahan orang-orang, tidak ada iri dengki terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Yang terakhir, amalan yang pahalanya tidak terbatas adalah puasa. Itu dalam hadis qudsi dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bini adam lahu illa shiyam. Semua amalan anak Adam baginya kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu milikku, untukku, karenaku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Itu para ulama menafsirkan sampai lebih dari 55 penafsiran. Kenapa kok puasa diistimewakan oleh Allah? Seolah-olah Allah ingin memonopoli puasa untuk dirinya sendiri gitu. Seolah-olah amalan yang lain biarin aja gitu. Fa innahu li, puasa itu untukku. Saya baca-baca, ternyata memang puasa itu amalan yang hanya bisa diketahui antara dia dengan Allah saja itu. Kita tidak tahu Bapak wudhu sambil minum. Kita nggak tahu kan Pak ya? Kalau sholat kan semua orang tahu Bapak sholat di sini. Haji satu kampung orang tahu. Tapi puasa akan minim riaknya, akan minim pamernya. Kita nggak tahu ada orang, ada anak-anak gitu masuk kamar mandi ngerokok misalnya. Itu kenapa puasa menjadi istimewa. Dan saya kira orang puasa itu akan minim maksiatnya. Kenapa? Takut puasanya tidak diterima. Akan minim memandang yang bukan mahram, akan menghindari melihat tontonan-tontonan yang haram. Jangan sekarang, kata anak-anak, nanti aja habis maghrib misalnya, sama aja habis maghrib. Minimal kan ketika puasa itu ada rasa takut puasanya tidak diterima. Itu kenapa puasa menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, istiqomah dalam ibadah, panjang umur dalam melakukan ketaatan, rezeki berkah, anak soleh dan solihah, dan yang paling penting yang besar kita harapkan adalah akhir hayat kita dalam keadaan baik, akhir hayat kita dalam keadaan melakukan ketaatan, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.